Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi dan pemirsa, banjir masih merendam Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk mengetahui suasana terkini di lokasi, sudah ada rekan kami Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi jelang siang, Rudi. Rudi, di lokasi Anda saat ini seperti apa ketinggian banjir? Apakah sudah mulai surut atau justru makin tinggi? Ya, Arlista dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini ada 3 kecamatan sebenarnya yang terendam banjir. Yang pertama itu di Kecamatan Pangkalan, kedua itu di Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan yang ketiga yang saat ini juga mengalami banjir juga setinggi 1 meter lebih itu di Kecamatan Pakis Jaya. Dan saat ini saya berada masih di daerah Kecamatan Teluk Jambe Barat atau tepatnya di Desa Karangligar di Dusun Kampek. Kalau sebelumnya tadi pagi saya mengabarkan itu di posisi saya berada di di Dusun Pengasinan, dan kemudian untuk saat ini saya berada di Dusun Kampek. Saya akan menginformasikan bahwa kondisi banjir di desa ini ada beberapa desa. Sebenarnya desa ini ada 7 dari satu desa ini ada 7 RT, di mana 7 RT ini mengalami semuanya hampir terendam banjir. Namun ada beberapa RT yang sudah mulai surut. Namun ada juga 2 RT yang paling terparah, yaitu RT Dusun Karangligar, dan yang paling terparah lagi ini di saat saya berdiri yaitu Dusun Kampek, di mana Dusun Kampek ini sebelumnya sudah 1 minggu baru mereka menikmati setelah dilanda banjir, dan kemudian kembali dilanda banjir hari ini atau kemarin ya, sudah 4 hari kembali. Dan lokasi ini merupakan lokasi yang kultur tanahnya yang paling rendah, sehingga kalau setiap banjir di Dusun Kampek, warga terpaksa harus mengungsi, memakan waktu yang cukup lama. Dan kemudian juga untuk ketinggian air di sini bervariasi. Kalau tadi saya menyusuri di jalan, saya hampir kurang lebih dari sini hampir dari sebelah kiri saya ini hampir 300 meter menuju arah ke sebelah kanan ini, akses jalan sudah sepaha orang dewasa, atau ini persis sepaha saya nih Rudi, dalam kondisi tinggi. Ya. Rudi, Ya, iya, boleh dipindahkan ke kamera belakang dan mohon ditunjukkan kepada pemirsa Breaking News iNews kondisi yang bisa dikatakan tadi cukup parah di Dusun Kampek di mana Anda melapor saat ini. Rudi, silakan. Ya, Arlista, saya akan memperlihatkan lokasi banjir yang berada di Dusun Kampek, di mana Dusun Kampek ini merupakan daerah yang paling terparah ya. Di sini ada 177 rumah warga yang terendam banjir, dan dihuni kurang lebih itu hampir 450 kepala keluarga atau jiwa ya. Dan kemudian mereka saat ini juga kondisinya sebagian ada yang mengungsi dan sebagian ada yang bertahan. Nah, ini saya akan memperlihatkan kondisi di Dusun Kampek ini ya. Ini rumah-rumah warga ini kondisi pagernya kurang lebih hampir sepaha orang dewasa. Ada sebagian warga yang di dalamnya ini ada yang mereka sebenarnya ditinggalkan kalau malam. Tapi kalau sekarang sepertinya ada yang lagi dirapi-rapikan atau dibersih-bersihkan barang-barangnya. Dan di sebelah kanan saya juga di sini, ini rumah warga juga yang terendam. Dan barusan saya lihat di sini ada penghuninya, Arlista, sedang sepertinya akan mengecek keadaan rumah. Ya, di sini juga ada beberapa warga yang hilir mudik. Saya lihat tadi di sini, sepertinya di sini mereka kebanyakan pengungsi yang malam. Mereka hanya ingin melihat kondisi rumah mereka, dan ada yang bertahan. Dan ini saya mendapatkan informasi ada yang sakit, dan sekarang mereka sedang membawa dokter dengan menggunakan perahu. Dan ini kurang lebih ini saya 300 meter nih, sebentar lagi mungkin perahu ini akan mendekati saya. Dan sambil saya menunggu nanti seperti apa, nanti saya minta keterangan dari dokter. Nah, karena warga meminta bantuan dengan perahu karet yang disediakan oleh petugas
Dan di sini hanya warga saja yang secara swadaya atau mandiri mereka untuk hilir mudik disediakan 1 unit perahu untuk keperluan warga. Dan saya akan menggambarkan juga di sini situasi. Saya akan bergerak jalan lebih ke depan lagi karena kedalamannya itu semakin dalam, Arlista. Oke. Ya, di sini nah ini ada warga nih. Ya, ada warga juga yang mau ngelihat. Kebetulan saya nanti akan tanya. Ya, ada salah satu warga juga yang mau lewat. Nah ini, ya Bapak mau kemana Pak? Sampai ke dalam. Ke rumah Bapak? Iya. Rumah Bapak banjirnya setinggi apa sebenarnya? Kurang 170-an cm. 170 cm. Oh maaf, sebelum nama Bapak siapa? Emin, Pak Emin. Pak Emin ya, Pak Emin. Jadi kondisi rumah Bapak banjir udah berapa hari nih? 3 hari ya. 3 harian, ya. Pak Emin sambil jalan ya, kita ke depan ya. Ya Arista, saya sambil bertanya-tanya kepada warga. Pak Emin kebetulan ini rumahnya dia. Oh Bapak sekarang mau ngapain nih ini kan rumah Bapak banjir. Bapak Mau ngelihat situasi. mau lihat situasinya. Seperti apa emang? Seperti di dalamnya udah kayak gimana, kelihatan barang-barang dalam gimana gitu. Ya, Apa kayaknya saya lihat udah pada hancur di dalamnya, pada roboh semua. pada roboh semua. Barang-barang. Sudah berapa hari sebenarnya Pak? Udah 3 hari ya. 3 hari. Nah, ya, ini rumah bentar ya. Ini kondisinya wah ya cukup parah banget ya. Ya, Pak Emin. Sebenarnya kalau banjir sambil jalan Pak Emin. Kalau banjir di tempat Pak Emin ini paling cepat itu berapa lama sebenarnya banjir? Lama. Bisa sampai lama gitu gimana? Ya Berapa kalau lama? datangnya cepat, surutnya lama. Surutnya lama. Iya. Surutnya lama. Kalau sekarang nggak tahu, ada yang banjir kecil aja sampai 20 hari lebih. Bisa sampai 20 hari lebih. Iya, kalau kecil juga sekarang nggak tahu. Oh, itu yang kecil saja 20 hari baru surutnya. Iya, lebih. Iya. Ya, ini diperkirakan bisa berapa lama ini? Yang nggak tahu lah sekarang sebulan yang nggak tahu. Yang mudah-mudahan Iya. aja cepet surut aja gitu. Cepat surut. Tapi pernah sampai sebulan emang pernah mengalami? Wah. Belum pernah. Kemarin yang Tapi- kecil aja sampai berapa hari ya? 22 hari ya? 22 hari, yang kecil 22 hari. Ini kan besar ini. Berarti lebih dong. Lebih, kayaknya lebih. Bisa lebih sebulan dong. Yang mudah-mudahan kalau ada Iya. cepetnya yang nggak tahu gitu. Iya. Iya. Ini rumah ya Pak Emin mah silakan. Iya. Ya. Sambil berjalan ya Pak Emin. Nah, Ya, iya. kondisi. Iya. Tahan ya Pak Emin ya, saya sambil menjelaskan ini ya. Ya ini Arista, saya akan menggambarkan kondisi yang memang cukup parah ya, masih parah banget di sini. Kalau saya lihat berbeda dengan di dusun Kalangligar ya. Di dusun Pengasinan maksud saya, di desa Kalangligar. Sebenarnya sama mengalami dengan kondisi yang terparah. Namun memang kalau kondisi terkini itu ya bisa lebih parah di sini. Nah, ini sepertinya dokter nih. Arista di sini kita akan menemukan dokter beliau. Ini akan dipanggil oleh warga karena ada salah satu rumah yang mengalami kondisi sakit. Ya, ini Bu Dokter ya, dokter ya? Iya, Bu Dokter. Ini Bu Dokter. Oh, dokternya. Ibu mau ini dalam rangka apa mau ke sini nih rombongan gini? Ya, saya dari Rumah Sakit Karya Husada Oh, Karya Cikampek. Husada, Iya, iya. betul. Nah, Rumah Sakit Karya Husada Cikampek. Iya. Kebetulan ada karyawan kita di Oh, sini yang karyawan berdampak, betul. Jadi kita sekaligus tinjau langsung Sakit atau gimana? yang berdampak banjir. Oh, Kita mau berdampak. melihat. Iya, di sini domisilinya. Oh, Iya. jadi bukan sakit. Bukan sakit. Bukan Jadi sakit. memang kita melihat aja untuk tinjau langsung keadaannya seperti apa, sekaligus kita memberikan bakso. Oh, bakso. Iya, bakso di Udah depan. dibawa bakso. Di depan. Oh, Iya, di dibawa. depan. Baru mau dibagiin. Iya, sudah di posko. Di Di posko. posko. Di depan. Iya. Ada videonya ada. Iya. Sudah. Tadi saya dengar ada yang sakit katanya. Oh, sekalian atau tapi ternyata itu ya. Kita juga membawa obat-obatan. Oh, obat-obatan Iya, kita juga. bawa obat-obatan, bawa tensi juga apabila ada Iya. korban Itu iya. ataupun ada. Saya boleh ngikut nggak, Bang? Satu orang. Boleh, Ya. silakan. Biar sambil ini soalnya dalam nih. Ya. Pak. Pak Emin. Ya Pak Emin, saudara. Pak Emin saya bincang-bincangnya nanti kita lanjutin ya. Saya mau ngikut ini. Pak Emin nanti ngikutin sampai sini ya. Iya baik. Iya. Iya saudara, saya berusaha Udah, untuk mencoba Pak Mantri. kondisinya. Bu dokter maaf ya. Iya, silakan. Kondisinya seperti ini ya. Sebentar, saya turunin dulu biar enak. Kondisinya, ya dok, mungkin bisa dijelaskan gimana nih? Ini berapa orang yang datang ke sini? Ya, kita mewakili rumah sakit ini ada kurang lebih ada 6 orang. Tadi Iya. kita membawa ambulan juga, ada standby di depan. Iya, dan berkoordinasi juga dengan dinkes setempat. Gitu. Kita koordinasi dengan dinkes untuk melakukan peninjauan langsung. Apa saja yang mau dibawa itu? Tadi kita sudah membawa
sembako ya, kita membawa sembako dan juga kita membawa obat-obatan. Mungkin karena banjir ini Pak, paling banyak itu biasanya penyakit kulit. Penyakit Iya, kulit penyakit ya. kulit, gatal-gatal, efek airnya dan lain-lain, dan sama diare biasanya. Ya, jadi dok, mau saya potong. Kenapa dokter memilih di sini membantu? Iya, karena tadi Di memang sini lebih parah. di sini memang lebih parah dan katanya infonya juga tadi Ya. 2021 sama 2025 lebih parah 2025 ini Yang ini? katanya. Ya, ini paling parah. Lebih parah ini. Iya, di sini rumah karyawan kita Itu. Pak Aca. Rumah Pak Aca itu tadi. Iya. Itu yang Ya, dok. Dokter apa saya harus panggil? Dokter apa tadi? Monda. Dokter Monda. Ya. Sakit Dokter Monda. Ini apa namanya? Jadi dokter di sini ada beberapa karyawan RSUD di sini ya. Karya usaha. Iya, Maaf, karya ya. usaha. Ya, di sini memang cukup parah banget ya. Iya, cukup parah sekali. Jadi saya mau tanya itu yang dibawa tadi selain kebutuhan makanan dan sembako dan lainnya, itu obat-obatan juga dibawa. Betul, ada obat-obatan, kita Iya. membawa obat-obatan salep, obat-obatan yang minum, Iya. dan juga kita membawa tensi. Tensi. Iya, Iya, bawa siap. tensi. Ini jaraknya jauh nggak di lokasinya sekarang nih? Sebenarnya Masih jauh nggak? sebenarnya Pak Aca. Masih jauh? Iya, cuma kita mau Oh, mau ngeliat sana? lihat. Oh iya, nggak apa-apa. Saya boleh kan saya ngikut nggak apa-apa ya? Silakan. Iya, baik dok, kita potong dulu ya. Saya Iya. sambil menjelaskan kondisi terkini untuk diupdate. Ya, Alista ini dapat saya gambarkan ini ada rombongan dari rumah sakit Karya Husada Cikampek ya, Karya Husada Cikampek. Di sini mereka datang untuk memberikan bantuan obat-obatan dan juga makanan. Ya memang kondisinya kalau lihat ya ini cukup benar ya, cukup parah ya. Saya juga baru nih masuk ke sini. Biasanya kalau banjir itu Arista saya selalu titik lokasinya itu selalu di kampung Dusun Pengasinan. Ya ini sebenarnya Dusun Pengasinan itu sama dengan Dusun Kampek ini ya itu tidak jauh, itu dia jaraknya berdekatan, sebenarnya hanya beberapa ratus meter saja. Namun karena kulturnya lebih parah, Arista, jadi pemirsa, ini kondisinya memang juga cukup lama. Iya Pak, kalau di sini cukup berapa nih biasanya Pak? Paling cepat seminggu nih Pak? Hari 15 hari paling minimal. 15 hari. Biasanya sampai 20 hari, bahkan lebih. Tergantung cepat atau tidaknya air surut. Gitu. 15 sampai 20 hari. itu ya Pak? Iya. Nah itu kurang lebih ini cukup. Iya, kalau terbilang ya masih cukup parah. Kemarin saya tidak sempat fokus ke sini karena di lokasi yang di Dusun Pengasinan itu Musola. sampai atap. Ternyata di sini lebih parah juga. Nah ini wah cukup parah banget kalau kita lihat. Dan karena kalau saya kulturnya memang karena rendah, di belakang sana kurang lebih itu di sana ada area persawahan. Karena jadi saya juga mendapatkan informasi bahwa untuk area persawahan itu sendiri sebenarnya juga udah berusia 2 bulan, pemirsa. Itu sebenarnya Lebaran sudah harus dipanen karena terendam banjir dan bisa diduga itu akan mengalami gagal panen. Ya inilah kondisi saya cukup dalam ini, Arisa. Ini sampai udah di jalan, ini di jalan ya. 1,5 Di jalan meter. kondisinya ini baru setengah dada ya. Jadi ini ada banyak warga. Dan sini ibu-ibu juga ada yang masih bisa sepertinya ibu-ibu ini masih sempat selfie nih. Ya masih ya mungkin ini udah bagian ya cukup parah ya. Ya. Dan ini semakin dalam, saudara. Ya pemirsa, ini kondisinya cukup dalam. Ya saya beruntung mendapatkan perahu di sini. Ya jadi kondisinya ya cukup masih dalam banget ya. Baik. Rudi? Ya Arisa. Rudi, bisakah Ya. Anda bertanya kepada Bapak yang sedang menarik perahu karet Anda Ya. untuk ketinggiannya? Saat ini saya memprediksi kurang lebih 1,5 meter. Nah, titik terdalamnya di Dusun Kampek ini berapa meter banjirnya? Iya, baik. Iya. Muter, Oh, muter. Kang, namanya siapa? Kang Odang. Kang Odang, ini di sini aja sampai sedada ya Kang Odang. Nah, itu Kang Odang paling dalam berapa di sini yang kedalaman? Ada yang paling dalam nggak di sini? Berapa meter paling dalam di sini? Bisa. Awas. Hati. Iya, awas hati-hati. Kang Odang.
berapa meter kedalaman paling tinggi? Berapa? 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter lebih paling dalamnya. Itu di mana titiknya, lokasinya? Di sebelah. Kampek. Iya, ini kan Kampung Kampek. Sebelah mana maksudnya, kiri atau kanan? Kanan. Oh, sebelah kanan itu lebih dalam. Iya. Ini kenapa muter lagi nih Kang Odang? Kurang lagi katanya. Oh, kenapa? Kedalaman. Ini lebih dalam, iya. Iya, bisa. Ya, itulah. Jadi Kang Odang, ini perahu dari mana ini perahu ini? Perahu pinjaman NPB. ini sengaja disimpan di sini. Iya. Jadi aktivitas ini udah berapa hari seperti begini? Udah berapa hari ini? 3 hari. 3 hari. Oh, 3 beda ya sama ini 4 hari mungkin. 4 hari. Nah kalau yang di Karangligar ini kan hujannya sama ini sebelah. Ini 4 hari mungkin Kang Odang saking karena sering ini main di air jadi kelupaan nih 4 hari. Ya saudara, ini kondisinya bisa. Nah ini kondisinya sangat parah sekali pemirsa. Ini saya akan terus menyusuri di perjalanan menuju perahu karet. Ini balik lagi ya, siap. Baik. Ya ibu-ibu, ya gimana Arista? Baik, Rudi, berarti untuk ketinggian ini mencapai 2 meter lebih dan mungkin Anda bisa kembali berbincang kepada Dokter Monda. Apakah ya untuk bantuan obat-obatan berarti kan sudah disalurkan. Nah, kira-kira dari warga korban terdampak ini jumlahnya bisa dipastikan tidak? Ada berapa banyak? Ya. Ya baik Arista. Ibu dokter, boleh saya tanya lagi ya, ini jumlah kira-kira berapa warga yang berada di dusun Kampek itu sendiri, kan ini jumlahnya juga cukup banyak. Kira-kira itu apakah mereka akan di 500 kakak. 500 Kurang lebih 500 kakak iya. jumlahnya. Itu dipersiapkan obat-obatannya? Kita persiapkan memang hanya untuk beberapa saja sih, tidak semuanya karena kita di sini ada beberapa rumah sakit juga. Oh, ada. Iya, kita dijadwalin. Bagi-bagi ya? Iya, bagi-bagi dijadwalin ya. beberapa rumah sakit dari Dinkesnya. Dari Dinkesnya menjadwalkan gitu. Oke, itu obat-obatan apa aja yang lebih diprioritaskan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk di kampung dusun Kampek itu sendiri? Iya, kalau misalnya untuk di sini tuh kemarin kita koordinasi sama karyawan yang di sini berdampak itu lebih banyak salep-salep, Pak. Salep dan juga obat gatal yang diminum dan juga obat-obatan diare. Ya. Begitu. Kalau sekarang sendiri laporannya apa aja yang sudah diinformasikan keluhan-keluhan dari warga dari dusun Kampek itu sendiri? Kalau keluhan sih memang di sini diare ya, diare paling banyak sama gatal-gatal kulit itu yang paling banyak. Sebentar saya mau tanya, kenapa? Kalau kulit kan masuk akal ya, tapi kalau diare, ya saya baru... Air bersih. Oh, air bersih. Ya, kurangan air bersih, betul. Sini kurang air bersih nih? Kurang air bersih, jadi listrik nggak ada, air bersih nggak ada di sini. Mereka air bersihnya dari mana tuh? Jadi, mandi? Iya, rata-rata di sini tuh warga tuh mengontrak di yang daerah tidak pengungsian ataupun di daerah yang tidak terdampak banjir di sana. Jadi ini mereka rumah ditinggalkan, mereka mengontrak? Betul, mengontrak. Kenapa mengontrak? Karena lama atau gimana? Karena lama tadi sampai 15 hari kurang lebih kan. Iya, jadi pada ngontrak yang karyawan juga tadi ada yang ngontrak di depan sana yang tidak terdampak. Jadi kalau di tenda tidak mungkin lebih parah lagi nanti kondisi kesehatan mereka. Iya, betul, mungkin banyak pertimbangannya ya, banyak pertimbangannya dan juga mungkin bisa kalau dikontrakan ada air bersihnya. Iya, Pak, ini rumah karyawan saya, Pak, di sini. Iya, ini rumahnya ya. Oh, ini udah sampai yang tadi ya. Iya. Iya kan Pak. Oh iya. Terus itu rencana pengobatannya kapan? Rencana pengobatannya sebenarnya sudah berlangsung. Ada di depan posko dari ya? poskonya. Iya. Cuman kalau kita sedang meninjau ini terlebih dahulu, baru nanti kita ke depan. Ini kita masuk. Ini rata-rata udah dinaikin semua, udah dinaikin semua barang-barang elektronik. Iya, barang-barang elektronik sudah dinaikin semua karena mereka ini bisa memantau banjirnya dari kampung belakang dulu. Kalau misalnya belakang sudah terkena, baru yang di sini naikin barang-barang semua. Tapi kalau misalnya kursi dan lain-lain sudah tidak bisa, itu sudah rusak semua. Kecuali yang elektronik mereka bisa diselamatkan. Baik dok, sambil bentar ya kita. Ya, jadi Arif, pemirsa, ini kondisi rumah salah satu kerabatnya dokter ya dari Rumah Sakit Karya Husada di sini juga rumahnya, lihat kondisinya ini udah pada rusak rumahnya. Ini rumahnya seperti kosong. Rumahnya kosong ini Bu. Oh ini ada isinya. Gimana? Ditinggalkan. Oh karena ditinggalkan. Iya. Oh iya, mengungsi ya. Oh. Rumahnya udah pada rusak ini ya.
Bu Dokter ya. Sudah kemarin sampai Ya. atap, Pak. Oh, ini sampai atap ini keren. Tapi ya, Yang ini sampai atap ini. ada videonya di situ sampai atap sini, Ada atap, semuanya ya? habis. Ini baru surut itu kurang lebih Kapan ini mulai 2 surut hari, ini? 2 hari ya, 2 hari Ini surut. Iya. dari rumah tak itu baru pahanya iya. si ibu tuh ya. Iya, di situ. Paha si ibu orang dewasa. Nah, ini kemana nih? Cuma ngelongkok aja? Oh, cuma itu aja. Ya, iya. Kembali lagi nih. Ya, jadi saudara, ya itu dapat kami informasikan ini sekarang banyak warga yang sedang bersih-bersih, ada yang memang dipaksakan. Ini sepertinya kalau di dalamnya agak mendingan nih kalau yang di sini. Kalau yang di jalan itu udah lumayan sepaha atau sepinggang orang dewasa. Jadi untuk di dusun Kampek ini, ya itu sebenarnya berdekatan dengan Kampung Pengasinan. Nah, ini yang paling terparah sebenarnya ya dua-duanya sebenarnya parah karena memang di desa Pengasinan, di dusun Pengasinan maksud saya sama di dusun Kalangligar itu kondisinya saat ini masih hampir ratusan rumah yang masih terendam. Dan kalau saya dapat gambarkan, berdasarkan dari informasi dari warga atau pemilik-pemilik rumah atau penghuni yang berada di dusun Kampek itu sendiri, untuk banjir itu sendiri tidak berbeda jauh, dan namun kalau di Kampek itu lebih lama untuk surutnya. Kalau di Karangligar itu, dusun Karangligar itu hanya di bagian kultur yang paling rendah itu ada di bagian sebelah kanan dari kantor desa Karangligar. Nah, kalau sebelah kirinya tadi pagi kami melihat langsung mengunjungi di lokasi, itu kondisinya sudah surut, bahkan itu mereka sudah bersih-bersih warga. Iya, ya sepertinya udah ini ya, mentok ya. Ini udah mulai ini ya. Udah mulai iya surut. Iya. Saya turun kalau gitu. Kalau udah surut, saya turun. Ini udah agak rendah maksudnya. Mau turun nggak apa-apa kalau Ibu Dokter. Oh, Iya. Terima kasih, Pak. Iya, Bu Dokter, terima kasih ya Ibu-ibu. Ya, iya sehat selalu ya. Iya, Alista, pemirsa, ini kondisinya seperti inilah ya. Jadi saya melihat memang berbeda banget dengan di lokasi di dusun Karangligar. Nah, kebetulan nih si ibunya malah jalan kaki nih. Sebentar sambil sini saya mau tanya si ibu barangkali di sebelah. Ibu sebenarnya boleh tanya Bu ya? Ibu tadi itu rumah ibu tadi? Ya. Iya. Itu udah berapa lama nggak apa-apa? Banjirannya udah Iya. ya udah 5 hari, mau 5 hari. Oh, ibu udah 5 hari. 5 hari. Sebelumnya pernah banjir nggak kemarin? Sering banjir. Enggak, kemarin bulan ini baru ini bulan ini. Sebelumnya udah sana, baru kali ini. Iya. Gimana? Ya, makanya jalan lagi. Ya, silakan. Hati-hati Ibu ya. Iya. Ya. Ya pemirsa, saya kembali menginformasikan, saya mencoba untuk sambil berjalan sedikit karena itu perahunya dibawa ke sana. Nanti saya juga akan mencoba mobile ke tempat titik-titik yang lebih dalam karena di sana ada yang lebih dalam lagi. Saya akan ke lokasi dan perlu saya informasikan untuk di Desa Kalangligar ini dapat informasi ada yang akan dikunjungi oleh dari DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat dari DPR RI yang rencananya kalau menurut Kepala Desa hari ini akan datang, beliau akan mengunjungi ke Desa Karangligar. Adapun tujuan dari ini, nah kita juga nanti akan meminta konfirmasinya. Bapak, gimana kabarnya, sehat? Ini rumahnya gimana? Boleh sini tanya-tanya. Iya, ke sini. Gak apa-apa ya? Iya. Nah, ini Bapak kenapa bisa ada di sini aja? Boleh saya bertanya? Ini ada pagar soalnya ya? Bapak bisa lewat sini? Bisa? Iya, boleh ke sini ya? Boleh. Namanya siapa Bapak? Pak Agus ya? Nah, ini Pak Agus, rumahnya di dalam udah mulai surut atau? Ya. Ya.
Jadi Pak Agus lagi ngapain? Lagi ngapain di sini? Oh, lagi beres-beres Pak untuk Iya. ini Iya. biar nggak terlalu capek. Bersih-bersih. Iya. Nah, ini rumah ini berapa orang dihuninya, Bapak Agus? 4 orang. 4 orang. Pak Agus kepala keluarga? Enggak, bukan. Ada orang tua? Ya, ada orang tua. Oh, ikut sama orang tua di sini. Iya. Ini mengungsi kemana? Ini yang keluarga, orang tua dan saudara yang Ada lain? di rumah saudara yang Ada di rumah saudara. terdampak ya. Ada di sana. Jadi ini udah 5 hari kalau yang ini, atau 4 hari? Pak, ya. Oh, 5 hari ya. Nah, Pak Agus, ini tadi saya lihatin ada yang apa yang dibersihkan. Ini kan kondisinya masih banjir juga. Oh, dalamnya Pak, kalau Dalamnya berantakan. iya, kan dirapikan kalau nggak Kalau- dirapikan Iya, kan banyak sampah yang nempel di dinding itu. iya. Itu kenapa nanti? Harus disiram, kalau enggak itu Nempel nanti ya, keras. Oh, nyengat ya. oh nanti dia akan berbau bebekas ya? Emang seperti gitu kalau yang sudah banjir itu. Iya. Gitu ya. Di pinggiran dinding-dindingnya nanti pada kotor itu Kotor. kalau dibersihkan bahaya Pak, bau. Bau. Jadi penyakit juga ya nanti ya? Bisa jadi, Pak. Iya. Iya. Nah, di Pak Agus ini udah tiap hari bulak-balik aja ke rumah ini ngelihat. Oh, enggak, baru Enggak. ini doang. Oh. Kalau udah kelihatan ini kan airnya udah agak Baru ke sini nih pertama kali. Iya. Tadinya dibiarkan aja. dibiarkan aja. Kalau Dibiarkan. dalam- Ini kan masih bisa aman lah Iya. buat kalau selutut gini. Kalau itu barang-barang elektronik dan lain-lain sebagainya udah diamankan atau belum? Kalau itu udah paling di posisinya udah ditinggiin. Ditinggiin, ya. tapi ditaruh disimpan di dalam ya. Iya. Baik Pak Agus, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Pak. Iya, makasih banyak ya. Iya. Ya, saudara, ini ada perahu karet lagi yang tadi. Nah, saya mau mencoba, mau ikut lagi. Baik, Ya, Arisa. baik rekan Rudi. Arisa. Iya. Ya. Baik Ya. rekan Rudi, terima kasih informasinya. Ya, baik. Tetap tahan dulu, tetap terhubung bersama kami. Dan pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda. Kami masih akan terus mengupdate perkembangan terkini di kawasan banjir di sejumlah daerah di Indonesia. Breaking News.